bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Ramita Aliasari. Wow! Pretty beautiful, huh? Prodi PGMI semester 3, angkatan 24. Oh my god! Dan MPM 2411100232. Di sini saya akan mengumpulkan tugas, yaitu tugas video micro teaching, tugas Pak Rian Simana MPD. See you guys. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Anis Nabila, Hadir, Ibu. Andi Jessica. Gak hadir, Bu. Kemana dia? Sakit. Sakit. Iya. Anggi Nuraiza, Hadir, Bu. Noni Ratnasari, Hadir, Ibu. Aulia, Hadir. Jessica, Hadir. Aan, Izin, Bu. Sakit. Putra. Putra juga izin. Ikut ibunya ini. Kondangan. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita ini mau memasuki mata pelajaran apa? Enggak tahu, Ibu. Lupa ibu, aku nggak baca jadwal. Kalian nggak tulis jadwal. Enggak, Ibu. Jadi selesai mata pelajarannya Ibu, kalian tulis ya jadwalnya. Iya, Bu. Sekarang kita sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini kita memasuki materi, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada masa Madinah. Nah, hijrahnya ke Madinah itu, hijrahnya terjadi pada tahun, ada yang tahu nggak pada tahun berapa? Enggak, Ibu. 622 Masehi, dan menjadi awal penanggalan Hijriah. Penduduk Madinah, Aus atau Hajrah, menyambut Nabi dengan sangat Gembira. sangat gembira. Kalian tahu nggak Nabi Muhammad SAW itu membangun apa di Madinah? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Enggak, Ibu. Nggak tahu. Yaitu membangun masjid. Ada yang tahu masjid apa? Ada yang tahu nggak masjid apa? Enggak, Ibu. Nggak Aku tahu. belum tahu. Yaitu Masjid Nabawi. Oh, Masjid Nabawi. Iya. Dan ada fungsinya. Ada yang tahu nggak fungsinya itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Ibu. Apa itu fungsinya ibu? Fungsinya itu anak-anak, yang pertama yaitu tempat Ibadah. Ibadah. tempat ibadah. Yang kedua, tempat belajar. Yang ketiga, tempat bermusyawarah. Dan yang keempat, tempat kegiatan Islam. Nah, perhatikan ya anak-anak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid yang bernama
Masjid Nabawi. Nah, fungsinya itu ada 4. Apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama, Tempat ibadah. yang kedua, Tempat belajar. yang ketiga, Tempat yang bermusyawarah. keempat. Tempat kegiatan umat. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu dia itu membangun masjid, saking mulianya dia membangun masjid, yaitu masjidnya itu tempatnya kita beribadah, tempat kita belajar, tempat bermusyawarah, dan tempat kita kegiatan umatnya. Nah, selain itu juga Nabi Muhammad SAW itu mempersatukan kaum muhajirin dan Ansor. Iya, pinter. Hore, aku pintar. Nah, ada yang tahu nggak apa itu muhajirin? Gak tahu ibu. Nah, di sini muhajirin itu adalah pendatang dari Mekah. Mekah. Nah, sambil kalian catat ya. Ya bu. Nah, sedangkan Ansar itu adalah penduduk Madinah. Nah, sambil kalian catat ya anak. Ya ibu. Nah, mereka itu saling membantu ekonomi, tempat tinggal, dan kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi Nabi Muhammad itu menyatukan mereka itu agar saling Melengkapi. agar saling melengkapi. Nah, apa tadi muhajirin? Pendatang dari Mekah. Ansar, Penduduk Madinah. Nah, di sini juga anak-anak ada perangnya. Yang pertama yaitu perang. Bentar, ibu tulis ya, biar kalian juga mencatat. Ya ibu. Nah, di sini ada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, kalau perang Badar itu pertempuran antara kaum muslim dan kaum Muhajirin. salah. Apa ibu? Quraisy. Iya, Quraisy. Terjadi di lembah Badar. Jumlah Nina ya. Jumlah muslimnya itu lebih sedikit, tetapi menang karena apa? Karena mereka itu pertolongan dari Allah. Ada yang tahu nggak kesimpulan dari perang Badar barusan yang ibu sampaikan? Gak tahu ibu. Nggak tahu. Nah, kesimpulannya itu adalah kemenangan itu tidak tergantung jumlah, tetapi pada iman dan Strateginya. Iya, benar. Kemenangan itu tidak tergantung dengan jumlah, asalkan kita memasang strategi. Kita juga harus kuat iman. Pasti kita akan menang, mau kita berlawan dengan siapapun. Nah, di sini juga ada perang Uhud. Nah, perang Uhud itu terjadi di Bukit Uhud. Pada awal Muslim menang, tetapi pemanah tidak patuh pada perintah Nabi sehingga pasukan Quraisy menyerang balik. Nah, hikmahnya dari perang Uhud ada yang bisa jawab nggak? Enggak ibu. Enggak. Nah, hikmahnya itu pentingnya disiplin dan taat kepada Pemimpin. Iya, kita itu harus disiplin dan kita itu harus nurut sama pemimpin. Kalau kita mau menang, kalau mau ego-egoan kita tidak bakalan menang. Dan yang terakhir yaitu perang Khandaq. Nah, perang Khandaq itu disebut dengan perang Ahzab karena dia itu melibatkan banyak sekutu Quraisy. Atas usulan Salman Al-Farisi, digali parit untuk mempertahankan
Nah, hikmahnya itu kerjasama dan strategi yang cerdas. Karena kita itu jangan sampai kita bodoh, kita itu harus cerdas. Ya, anak-anak. Ya, Ibu. Ya. Nah, di sini juga ada perjanjian. Sebentar, Ibu hapus dulu ya. Ini udah ditulis belum? Udah, Bu. Sudah ya. Oke. Ibu tulis di sini aja. Nah, di sini juga Nana ada khutbah perpisahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu jagalah sholat. Kita sebagai umat Islam itu tidak boleh meninggalkan sholat karena sholat itu kewajiban. Salah satu kewajiban bagi umat Islam. Ya, bagi umat Islam. Kalau wajib itu gimana sih anak-anak? Apakah dia itu boleh ditinggalkan atau bagaimana? Ada yang Enggak, bisa jawab? Ibu. Wajib gak boleh ditinggal, Ibu. Oh, wajib. Iya, bagus Noni. Emang kayak gitu, tidak boleh ditinggal karena itu wajib. Jadi tidak boleh ditinggal. Apabila ditinggalkan mendapatkan Dosa. mendapatkan dosa. Kalian udah sholat belum? Tadi subuh kalian sholat nggak? Aku sholat, Ibu. Anis? Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Kita itu harus sholat. Kalian pada ngaji kan? Ngaji, Bu. Ngaji. Kalau ngaji itu diajarin sholat nggak? Diajari. Ajarin kalian lakukan nggak? Dilakukan, Ibu. Iya, harus dipraktekkan di rumah karena sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Dan yang kedua, memperlakukan wanita dengan baik. Kita sebagai wanita itu laki-laki itu harus memperlakukan kita dengan baik. Tidak boleh kita itu harus lemah juga, itu tidak boleh ya. Jangan karena kita wanita kita mau lemah sama putra atau sama laki-laki, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jauhi riba. Tidak boleh kita itu umpamanya nih teman kita minjem duit sama kita. Terus kalian suruh minjem 2.000. Terus besok nih dia balikin, kalian suruh 3.000. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu termasuk Riba. riba. Jadi tidak boleh ya anak-anak. Ya, Ibu. Nah, ada juga berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasul. dan sunnahnya ya. Semua itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu semua artinya itu luar biasa anak-anak ya. Iya, Ibu. Dan yang terakhir ini, semua umat Islam itu bersaudara. Bersaudara. Iya, semua umat Islam itu bersaudara. Jadi kita sebagai umat Islam itu tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bermusuhan, itu tidak boleh. Nah, ada juga perjanjian Hudaybiyah. Nah, janjinya itu ada yang tahu nggak perjanjiannya itu apa? Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu. Sambil dicatat ya anak-anak. Ya, Ibu. Nah, perjanjiannya itu tahun ini Islam tidak jadi umroh, tetapi Islam boleh tahun berikutnya. Dan catatan senjata antara Muslim
Muslim dan Quraisy. Di sini ibu mau tanya, wafatnya Nabi Muhammad SAW ada yang tahu nggak? Enggak, Ibu. Nggak tahu. Emang kalian nggak pernah dengar cerita? Enggak. Oh. Jarang Ibu. Oke, wafatnya Nabi Muhammad SAW itu pada 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Dimakamkan. Ada yang tahu nggak dimakamkan di mana? Di Kota Gajah. Di mana? Di Kota Gajah bukan, Bu? Salah. Kau Di juga Mekah. benar. Di Mekah bukan Ibu. Iya, dimakamkan di kamarnya Aisyah. Ini dalam komplek Masjid Nabawi. Iya. Jadi, ibu mau tanya nih, hasil ibu sampaikan tadi, apa saja sih fungsi dari Masjid Nabawi? Tempat ibadah. Ya, yang pertama, Tempat ibadah. yang kedua, Tempat yang belajar. ketiga, Tempat dan bermusyawarah. yang terakhir. Tempat kegiatan umat. Ya, jadi tempat kita ibadah, saking mulianya Nabi Muhammad SAW kepada kita agar kita itu nyaman beribadah, dibuatnya masjid yang bernama Nabawi. Itu tempat kita mau belajar, ibadah, bermusyawarah, dan yang terakhir kegiatan umat. Ada juga tadi ibu menjelaskan muhajirin. Coba muhajirin itu apa? Pendatang dari Mekah. Iya, pendatang dari Mekah. Muhajirin itu pendatang dari Mekah. Ansar. Ansor itu penduduk Madinah, Ibu. Tujuannya yaitu agar kita sebagai umat Islam itu saling membantu, saling melengkapi, entah itu ekonomi, kehidupan sehari-hari. Ada juga perang. Perangnya tadi ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3, pinter. Apa saja perangnya yang pertama? Perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Iya, yang pertama yaitu perang Badar, dan yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Khandaq. Oh iya. Ada juga tadi ibu menjelaskan kubahnya. Coba lihat di papan bawah sama di bukunya. Ini udah dicatat kan? Sudah, Ibu. Nah, khutbahnya yang pertama ini apa? Kita harus menjaga sholat. Iya, kita harus menjaga sholat. Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Jangan pernah mengabaikan sholat, karena sholat itu wajib. Wajib. Iya, kalau ditinggalkan akan Berdosa. Nah, yang kedua, Memperlakukan wanita dengan baik. iya kita. Nah, sebagai laki-laki, kaum laki-laki lah ya, harus memperlakukan kita sebagai wanita itu dengan baik. Dan yang ketiga, Menjauhi riba. ya, riba itu tidak boleh, riba itu tidak baik, karena riba itu iya dosa. Maka kita itu harus menjauhi yang namanya riba. Dan yang terakhir, berpegang pada Al-Quran. Iya, semua umat Islam itu bersaudara. Semua umat Islam itu bersaudara, tidak ada yang tidak bersaudara ya. Ya, Jadi Ibu. kita sebagai umat Islam itu jangan sampai kita berpecah belah. Kita harus saling menggenggam, saling menolong. Oke, kenapa pada ngantuk ini? Kayaknya pada ngantuk ya anaknya ya? Ibu ngantuk, Ibu. Iya, pada ngantuk. Sekarang ibu mau ngasih tepuk tangan. Nah, kalian tiru ibu ya. Iya, Ibu. Perhatiin ibu dulu. Tepuk semangat. 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 Pas semangatnya itu tangannya ke depan. Pintar. Ayo semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat.
Tutup ya. Ya ibu. Assalamualaikum